Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita dalam acara podcast Dialog Kebangsaan. Bersama saya narasumber yaitu Gus Wahib. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah, baik-baik. Oke, jadi Gus Wahib ini akan memberikan kita inspirasi tentang kebudayaan dan kebangsaan. Selanjutnya kita akan langsung ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan milenial tentang pentingnya melestarikan budaya lokal di era disrupsi saat ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat podcast yang hadir secara langsung maupun yang menikmati secara online. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Nafi, peran pemuda dalam uri-uri budaya istilahnya. Ini tentu sangatlah menarik sekali karena sering di kalangan masyarakat itu seorang pemuda tidak terlalu fokus, tidak terlalu suka membahas dengan kebudayaan. Nah, seorang pemuda tentu harus memiliki nilai-nilai ini karena pada prinsipnya di tengah perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang semakin maju, ini tidak lepas dengan sisi nilai-nilai budaya tradisional yang dimiliki oleh bangsa kita yaitu bangsa Nusantara. Maka seorang pemuda haruslah memberanikan diri untuk menggali, kemudian nguri-uri istilahnya, nguri-uri budaya, nguri-uri adat yang ada di masyarakat. Agar apa? Agar ke depan bangsa ini memiliki jati diri yang utuh terhadap kebudayaan serta tradisi yang ada. Jadi untuk langsung pertanyaan nomor 2, apa saja tantangan yang dihadapi oleh milenial dalam melestarikan budaya tradisional di tengah modernisasi? Tantangannya saya kira kompleks karena tentu di tengah perkembangan zaman ini banyak pemuda yang lebih fokus terhadap gadgetnya, terhadap tab, kemudian laptop dan ruang-ruang digital yang mereka sukai. Sedangkan di tengah-tengah kehidupan kita sebenarnya ada nilai-nilai tradisi, nilai-nilai budaya yang memang harus selalu kita lestarikan. Nah, tantangan ini saya kira di tengah perkembangan zaman, di tengah perkembangan teknologi, jangan sampai kita hanya terlarut pada perkembangan tadi. Sedangkan kalau di Islam ada istilah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah, menjaga budaya lama yang baik serta melakukan budaya baru yang baik juga. Itu tidak kemudian dihilangkan salah satu, tapi dua-duanya tetap kita lestarikan, tetap kita openi kalau bahasa Jawa, sehingga tantangan-tantangan itu tetap ada tapi terminimalisir. Mungkin begitu. Nah, itu tadi apakah dua-duanya tersebut pemuda milenial apakah bisa menjaga? Oh, bisa. Jadi begini, kalau kita melihat sejarah, dulu perkembangan sejarah peradaban bangsa ya, perkembangan bangsa ini juga kemudian pemuda memiliki peran penting yang pada prinsipnya mereka tetap membawa misi yang sama. Dan hari ini misi kita tetap melestarikan budaya di tengah gemburan-gemburan budaya luar yang masuk ke negara kita, yang masuk ke Nusantara. Ini apakah kemudian kita lebih memberatkan budaya luar yang kita lestarikan dibanding budaya kita yang sangat halus menurut saya? Ada tepos liro, ada gotong royong, ada tradisi-tradisi yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat. Ini kalau tidak kita yang melestarikan, terus siapa? Apakah generasi ke depan kehilangan jejak sejarah tradisi tadi? Kan begitu. Simpelnya berarti seorang pemuda juga harus mengkaji, harus melestarikan budaya-budaya yang dimiliki oleh bangsa kita, yang setiap perjalanan sejarah itu dilestarikan oleh leluhur kita. Mungkin begitu.
Oke, tadi penjelasan untuk yang pertanyaan nomor 2. Kita lanjut pertanyaan nomor 3, yaitu apa saja manfaat yang dapat diperoleh milenial yang aktif dalam menjaga dan mempromosikan kebudayaan Indonesia. Oke, ini saya contohkan ya. Di tengah perkembangan zaman, kemudian kita tetap melestarikan nilai budaya seperti hari ini. Podcast ini saya kira menjadi satu contoh bahwa leluhur kita dulu juga suka yang namanya ngobrol, sharing. Tapi kan zaman dulu tidak ada ruang digital yang merekam. Ya. Artinya tidak ada jejak digital yang kemudian viral dan lain sebagainya. Mungkin ada, tapi waktu itu tidak sebanyak sekarang. Nah, ini menjadi satu tradisi yang kemudian dibalut oleh perkembangan zaman yang kemudian menjadi satu gerakan-gerakan pemuda. Nah, tutur ilmu pitutur itu kan juga budaya leluhur kita, budaya Nusantara. Maka ruang-ruang seperti ini juga saya kira ini bagian dari melestarikan kebudayaan yang ada. Walaupun masih banyak kebudayaan-kebudayaan yang sampai hari ini masih tetap dilestarikan, masih dijaga oleh sebagian besar, yang mungkin hampir keseluruhan masih tetap melestarikan kebudayaan itu yang berada di daerah tertentu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya untuk bagaimana peran teknologi dan media sosial dalam upaya milenial dalam melestarikan budaya. Itu seperti apa ya kira-kira? Ini pertanyaannya sinkron dengan contoh yang saya sampaikan tadi. Jadi itu juga ada peran teknologi, ada kamera, ada sosial media, kemudian YouTube dan lain sebagainya. Yang mana ruang digital ini unsur dari perkembangan teknologi, kemudian kontennya adalah konten-konten tradisi, konten sejarah, konten kebudayaan, kemudian konten kebangsaan. Ini kan menjadi satu kolaborasi perkembangan teknologi juga diimbangi dengan konten-konten tradisional, konten-konten kebudayaan, yang mana edukasi ini akan muncul lahirnya di ruang-ruang digital. Kadang anak-anak zaman sekarang itu lebih menggunakan gadgetnya dibanding melihat tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Maka ruang digital sangatlah berperan penting bagi saya, walaupun ada mungkin sebagian orang yang tidak terlalu penting menganggap teknologi ini sebagai salah satu perkembangan zaman yang harus diikuti. Tapi mau nggak mau, di balik era disrupsi perkembangan zaman, kita ya tetap harus memiliki pegangan hidup jati diri kita sebagai warga bangsa negara Indonesia. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Apa saja kegiatan atau proyek yang dapat dilakukan oleh milenial untuk memperkenalkan dan mempromosikan budaya lokal mereka? Oke. Seperti apa? Begini contohnya. Di Indonesia itu kan terdiri dari pulau-pulau, terdiri dari provinsi, terdiri dari daerah-daerah yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Dari sisi bahasa pun, bahasa daerah itu banyak sekali. Mereka memiliki bahasa daerah masing-masing dan tentu memiliki budaya masing-masing. Misalkan bagi umat Islam, ada sebagian daerah yang ketika Idul Fitri itu pagi-pagi setelah sholat Idul Fitri, mereka melangsungkan makan bersama, sarapan pagi bersama entah di masjid, di musola. Ini satu tradisi. Kemudian ada yang di daerah tertentu mungkin ada sedekah bumi, ada sedekah laut dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai tradisi ini yang dimiliki oleh daerah-daerah, potensi-potensinya digali dan dikembangkan, di show up di media itu sangatlah bagus. Karena walaupun mungkin berbeda-beda, tapi leluhur kita sudah mengajarkan perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang harus bahasanya. Kalau istilahnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita dipisahkan pada perbedaan budaya, perbedaan bahasa, tapi tidak kemudian menghilangkan kesamaan kita, yaitu sama-sama warga Nusantara, warga bangsa Indonesia. Nah, ini potensinya, mohon maaf saya potong sedikit. Jadi potensinya budaya-budaya yang ada di daerah masing-masing silahkan diangkat. Misalkan sejarah desa A, desa B, pemuda-pemuda di situ melalui konten media, melalui sosial media yang ada, silahkan diangkat sejarah desa ini bagaimana. Kalau di situ ada situs-situs sejarah, misalkan ada
arca, ada lain-lain, itu silahkan dikembangkan. Dikembangkan melalui sarana yang ada untuk dijadikan edukasi bagi masyarakat luar. Juga sebagai edukasi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Mungkin itu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Untuk bagaimana pendidikan formal atau non formal dapat memperkuat kesadaran milenial akan pentingnya kebudayaan lokal. Oke. Seperti apa? Ini sebenarnya pertanyaannya tertuju kepada stakeholder pendidikan ya. Cuman di angan-angan saya memiliki satu gagasan, satu ide, mungkin hasil dari kajian-kajian bersama teman-teman. Seandainya sekolah formal SD, SMP, SMA pada setiap minggu 1 hari saja mengenakan pakaian adat. Ini saya kira luar biasa. Misalkan hari Senin yang ada di daerah mana, ataupun dalam skup satu sekolahan ini siswa diperbolehkan bebas memilih mau menggunakan pakaian adat mana, misalkan adat Jawa, adat Sumatera, adat Kalimantan. Itu hanya hari Senin saja, setiap minggu 1 kali. Itu saya kira memupuk rasa nilai kebudayaan mereka, cinta terhadap bangsanya, cinta terhadap produk lokal. Ini gambaran bayangan saya. Mungkin di beberapa daerah sudah ada barangkali yang sudah menerapkan ini, barangkali ada. Ini saya sangat senang sekali ketika hal ini memang barangkali sudah dilakukan oleh satu lembaga pendidikan dan menular ke seluruh lembaga pendidikan. Ini nilainya sangat luar biasa sekali. Kan hari ini kalau dalam sisi fashion, dari sisi seragam, itu kan sekolah hari Senin, misalkan yang SD merah putih, kemudian SMP setara SLTP itu menggunakan biru putih, kemudian setara SLTA itu menggunakan abu-abu putih dan lain sebagainya, kemudian ada batik dan lain sebagainya. Itu sisipkan 1 hari saja setiap minggu. Diperbolehkan monggo milih salah satu pakaian adat ataupun pakaian identitas daerah tertentu. Itu luar biasa sekali. Dan dilakukan serentak. Wah, ini jadi satu nilai tawar tersendiri bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Mungkin itu mungkin. Untuk pemuda sekarang mungkin sudah jarang memakai pakaian adat walaupun di luar pendidikan. Misalnya seperti remaja saat ini, mungkin bagi mahasiswa atau penduduk sekitar itu sudah mulai langka atau menipis tentang cara berpakaian dengan adat Jawa atau adat daerah tersebut. Itu bagaimana tanggapan Anda? Gini, saya hanya berargumen ini ya, saya belum melakukan penelitian secara langsung. Beberapa pemuda, beberapa milenial itu menganggap bahwa pakaian adat itu dianggap kuno, dianggap sebagai identitas pakaian yang tidak modern, tidak maju, tidak mengikuti perkembangan zaman dan lain sebagainya. Padahal di dalam kebudayaan tadi terkandung sejarah bangsa, terkandung jati diri bangsa, terkandung bahwa setiap daerah memiliki perbedaan dari sisi budaya, dari sisi tradisi dan lain sebagainya. Ini harus dijebol perspektif ini, karena milenial kita lebih meniru, lebih suka, lebih mengambil contoh dari budaya luar. Misalkan menggunakan pakaian yang segini, kemudian yang cewek-cewek menggunakan pakaian yang ala-ala barat, cowok juga begitu. Ini budaya-budaya barat yang kemudian diadopsi oleh teman-teman milenial. Padahal secara urgensi apa? Artinya kita hanya bangga menggunakan produk luar, sedangkan kita tidak terlalu bangga menggunakan produk dalam negeri. Ini perlu dijebol perspektif-perspektif seperti ini supaya milenial pun merasa memiliki terhadap budaya kita. Mungkin itu. Nah, itu bagaimana cara melawan, karena fashion barat itu mulai berdatangan dan sekarang sudah banyak para pemuda kita usia belia itu sudah mengenakan pakaian ala-ala barat. Itu bagaimana cara melawannya? Itu seperti apa? Tidak kemudian
terkonotasikan melawan kemudian keras ya. Di dalam kebijakan pemerintah kemarin beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu, Menteri Perdagangan kan melarang orang-orang yang menjual pakaian-pakaian dari luar, kemudian diobral dan lain sebagainya di live TikTok itu banyak. Ini tidak kemudian saya menyudutkan hal itu, karena memang Menteri Perdagangan sendiri yang sudah menyetop hal tersebut. Ini kan secara otomatis saya kira saya tidak serta-merta menyalahkan kebijakannya atau mendukung penuh kebijakannya, tapi dalam sisi lain saya mendukungnya berarti budaya-budaya melalui fashion tadi itu dihentikan oleh kebijakan pemerintah, yang mana hari ini kita lebih bangga menggunakan produk-produk yang pada prinsipnya itu adalah produk dari luar. Tidak kemudian kita lebih suka menggunakan fashion, tidak hanya fashion sebenarnya, banyak hal yang kemudian menjadi nilai tawar, harusnya menjadi nilai tawar ketika produk itu berasal dari dalam negeri. Tidak hanya itu saja, bahwa saya juga melakukan riset ya, para produksi konveksi atau pabrik-pabrik pakaian itu sekarang juga mulai memproduksi fashion ala barat. Itu apakah kita harus memberikan wawasan kepada mereka atau bagaimana menurut pandangan Gus? Kalau itu sudah masuknya bukan lagi ke budaya murni ya, artinya masuk ke ruang ekonomi, ruang pasar, yang di situ ya tentu banyak hal. Karena kalau usaha kemudian ekonomi kan prinsipnya untung, bukan kemudian seberapa besar kita menjunjung nilai tradisinya. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang lebih mengedepankan sisi kebangsaannya dibanding fulusnya kan begitu. Saya kira ya itu tidak bisa kita mengendalikan hal itu, karena ruang pasar itu kan luas sekali gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana dampak dari milenial yang aktif dalam melestarikan budaya terhadap kemajuan bangsa dan negara? Itu seperti apa, Gus? Begini, kalau saya mengibaratkan ketapel, bahwa ketapel ini dia memiliki dua sisi karet ya, yang di ujungnya itu terdapat peluru. Ketika ketapel itu ditarik, semakin ke belakang tarikannya, maka peluru yang ada di ketapel akan terlempar semakin jauh. Begitu semakin ditarik semakin jauh, berarti kekuatannya ditopang oleh karetnya. Semakin bisa ditarik jauh ke belakang, maka lemparannya semakin kencang ke depan dan sangat keras. Begitu juga dalam hal kita memandang meneropong ke depan bangsa ini, saya kira ini menjadi salah satu alternatif bahwa untuk melihat Indonesia mendatang, tariklah sejauh mungkin ketapel tadi. Tariklah ke belakang peradaban Indonesia dulu bagaimana. Bukan untuk menyamakan ya, tapi mengambil nilai-nilai pembelajaran-pembelajaran yang bisa diterapkan di era ke depan. Karena Nusantara dulu pernah mengalami masa keemasan, masa kejayaan. Nah, ini nilai-nilai ini saya kira bisa diambil pelajarannya untuk ke depan bangsa kita. Maka ke depan tantangan bangsa saya kira semakin berat. Ya, kita harus membekali diri untuk bisa, ibaratnya untuk bisa melalui itu semua. Nah, mungkin salah satu caranya tadi, kita jangan sampai melupakan sejarah, jangan sampai menghilangkan sisi-sisi kebudayaan kita, sisi-sisi tradisi bangsa kita, untuk selalu kita lestarikan. Di kepemerintahan pun sampai dibuat kementerian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya kebudayaan juga tetap ada, tetap harus dilestarikan. Oke, itu penjelasan dari Gus Wahib ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana milenial dapat mengatasi konflik yang muncul akibat perbedaan budaya di dalam masyarakat? Itu ya kan pegangannya sudah ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ngapain kita perang-perang perbedaan budaya? Toh sudah ada yang mengikat kita melalui bahasa-bahasa satu, bangsa-bangsa satu. Artinya tidak usah kita membahas perbedaan-perbedaan itu. Kita tetap
membawa prinsip kebangsaan yang sama, sama-sama satu negara, sama-sama satu bahasa, sama-sama satu bangsa. Artinya nggak usahlah kita kemudian cekcok karena perbedaan budaya antara desa A dan desa B. Ini sudah usanglah yang model begini. Mending kita bagaimana kemudian mengedukasi bahwa dalam sejarah di desa A ada budaya begini misalkan, ada budaya nanam pohon bareng-bareng misalkan, dan lain sebagainya. Ini contoh tadi. Artinya perbedaan budaya ini ini menjadi satu sunatullah kalau bagi umat Islam. Memang perbedaan tidak kemudian dijadikan satu permusuhan karena berbeda. Orang manusia pun diciptakan beda lawan jenis kan, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ciptaan-ciptaan Tuhan itu kan tidak kemudian sama rata seragam kan, tidak ada yang kulit putih, ada yang kulit jangan katakan hitam, kadang ada yang ngomong hitam padahal nggak hitam, kurang putih saja. Tapi ini bukan rasisnya, tapi ada yang kulitnya, ada yang posturnya tinggi, ada yang pendek, ada yang lain sebagainya. Ini perbedaan ini yang kulit kurang putih, kulit sawo matang, kulit putih dan lain sebagainya. Ini kan satu perbedaan. Ngapain kita bahas perbedaan itu? Nah, sama dengan budaya, ngapain kita bahas perbedaan-perbedaan tadi? Silahkan, kalau tradisi itu memang sudah berjalan silahkan dilakukan. Kalau itu memang nilai-nilainya positif silahkan dilaksanakan, nggak masalah. Nggak harus kita samakan tradisi di desa A disamakan dengan tradisi desa B, itu nggak bisa seperti itu. Mungkin itu saja. Untuk kebudayaan dari Barat yang baik-baik itu masuk ke Indonesia, apakah bisa diterima atau gimana menurut pandangan Gus? Apa contohnya tradisi Barat yang bisa diterima itu? Contohnya soal mungkin sorban itu khas dari Arab ya mungkin. Sorban bukan Barat, itu Timur. Dari Timur maksudnya, dari Timur. Ini bukan budaya ya. Itu gimana Gus? Pakaian fashion itu tidak memiliki identitas. Apakah peci menjadi identitas Muslim? Tidak. Apakah kemudian orang menggunakan peci berarti Muslim? Tidak. Apakah orang yang menggunakan sorban berarti kemudian dia syekh, kiai besar? Tidak harus begitu. Kemudian daster kalau cowok itu? Meja. Bukan. Yang panjang itu. Jubah. Apakah jubah itu adalah identitas pakaian Muslim? Enggak juga. Di Arab pun orang yang non-Muslim juga menggunakan jubah. Tapi di antaranya ini peci ini misalkan. Peci ini adalah fashion budaya kita. Siapapun boleh menggunakan ini. Cewek, cowok pun, contohnya kayak di Paskibra itu kan kalau 17 Agustus cewek juga menggunakan kopiah peci. Ini jangan kemudian ini harus kita pahami ya, artinya fashion dan lain sebagainya itu tidak menggunakan identitas dia itu. Kemudian kita harus menggunakan fashion yang bagaimana? Kalau yang Muslim mungkin kan di dalam pembelajarannya koridornya adalah menutup aurat dan lain sebagainya. Mungkin itulah, kita nggak usah perlu bahas jauh-jauh di situ, nanti terkesan malah justru menyudutkan. Oke, kita langsung pertanyaan yang terakhir ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara untuk menginspirasi lebih banyak milenial untuk terlibat dalam upaya melestarikan budaya lokal dan memperkuat identitas nasional? Seperti apa Gus? Kita harus tahu dulu bagaimana budaya yang berkembang di lingkungan kita, tradisinya bagaimana. Kemudian kita harus pahami perjalanan sejarahnya bagaimana. Ini menjadi modal utama kita untuk mendakwahkan bahwa budaya kita budaya luhur, budaya yang memiliki budi pekerti, budaya yang memiliki unsur gotong royong dan lain sebagainya. Ini milenial harus memahami itu. Milenial kan cenderung dia kepo, pengen tahunya mendalam bahkan. Ini kita berusaha untuk memahami sesuatu itu juga cobalah kita kaji.
ini budaya seperti ini, ayo kita terapkan bareng-bareng, ayo kita kemandangkan bareng-bareng, ayo kita dakwahkan bareng-bareng. Dengan begitu, dengan demikian milenial merasa memiliki budaya tadi. Karena tanpa budaya, tanpa tradisi yang ada, ya kehidupan kita tidak memiliki sisi kemanusiaan yang lebih akhirnya. Misalkan di kita ada unsur gotong royong, ada pembangunan jalan, kita bareng-bareng turun semua, kan banyak di berita-berita desa A membersihkan jalan, kemarin sempat rame-rame membersihkan sampah di pantai bareng-bareng. Ini kan budaya-budaya bagus ini yang seperti ini. Lah, kepala milenial melek kaitan tradisi dan budaya yang kita miliki, sehingga kita tidak mudah untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Dan ketika kita tidak suka dengan sesuatu, janganlah kita menaruh benci pada sesuatu tersebut. Karena hakikatnya kita tidak suka, ya cukup tidak suka dengan oknumnya saja, tapi jangan menaruh benci sampai mendalam terhadap apa yang kita tidak sukai. Maka mari bersama-sama kita kaum milenial untuk maju bersama, membawa kejayaan bangsa semakin maju. Perjuangan ini tentu tidak lepas dari sejarah para pejuang yang sampai hari ini kita menikmati bagaimana perjuangan leluhur kita dulu yang dalam hal perjuangannya merelakan tumpah darah untuk melawan penjajahan, melawan ketidakadilan. Nah, hari ini silahkan, hari ini mari bersama-sama kita nguri-uri, kita lestarikan semangat itu. Juga semangat cinta tanah air kita terhadap negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, mungkin tadi adalah penjelasan dari Gus Wahib tentang kebangsaan dan kebudayaan Indonesia. Jadi kita tidak boleh meninggalkan begitu saja, dan tentunya ya kita harus menjaga melestarikan kebudayaan Indonesia tersebut. Mungkin cukup itu saja podcast dialog kebangsaan kita. Kita akhiri. Terima kasih ya Gus Wahib atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.